Hai teman-teman, jumpa lagi. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Good Corporate Governance yang disusun oleh saya sendiri, Olivia Pamela Dumatubun, kelas AK 801, Prodi Akuntansi, dengan dosen pengampu Ibu Murda Ningsi, SE MAK. Dalam video ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang teori yang ada dalam prinsip dan tanggung jawab dewan. Yang pertama, teori keberagaman dewan. Teori keberagaman dewan pada umumnya, keberagaman dewan merujuk pada keadaan ketika dewan direksi atau komisaris memiliki anggota dari latar belakang yang berbeda-beda atau tidak homogen, seperti perbedaan umur, ras atau etnis, gender, latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja. Yang kedua, teori Upper Echelon. Menurut teori Upper Echelon, pihak yang memiliki wewenang tinggi dalam pengambilan keputusan perusahaan dianggap paling penting, sehingga setiap keputusan yang dibuat akan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, Dewan Eksekutif harus dengan karakteristik yang baik karena mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Dalam teori ini juga menyatakan bahwa latar belakang manajer puncak sangat berpengaruh pada keputusan dan kinerja perusahaan. 3. Teori Resource Dependence. Teori resource dependency menyatakan bahwa sumber daya yang vital dapat mengurangi ketidakpastian dalam hubungan organisasi dan dapat meningkatkan power perusahaan. Prefer dan Salancik tahun 1978. Keempat, ada teori psikologi sosial. Teori psikologi sosial merupakan suatu ilmu yang membicarakan atau membahas mengenai tingkah laku individu terhadap lingkungan sosial dan budaya. Menurut Walgito, psikologi sosial mencakup 3 hal, yakni studi mengenai pengaruh sosial terhadap proses individu, seperti persepsi, motivasi, proses belajar, atribusi atau sifat. Studi mengenai proses-proses individual bersama, seperti bahasa, sikap, sosial, perilaku meniru, dan studi mengenai interaksi kelompok, seperti kepemimpinan, komunikasi, hubungan kekuasaan, kerjasama dalam kelompok, dan persaingan. Yang kelima, ada teori agensi. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Kemudian yang berikut, yang keenam, ada teori ketergantungan sumber daya. Teori ketergantungan sumber daya berkaitan dengan hubungan kekuasaan. Teori ini menganalisis bagaimana manajer berurusan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atas perusahaan karena mereka mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Prefer dan Salancik 1978. Kaitan dari teori-teori di atas dengan prinsip dan tanggung jawab dewan adalah para dewan memiliki peran yang sangat penting. Para dewan harus memberikan teladan yang baik serta harus independen terhadap semua pemegang saham dan pihak manajemen, serta selalu mengupayakan yang terbaik untuk perusahaan demi kelancaran perusahaan. Baik, sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan sekiranya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.